Halo Sobat Dos, balik lagi bersama saya Alvin Tobler. Kali ini gue nggak sendirian nih. Kenapa? Karena kali ini kita ada di episode perdana review bareng Sobat Dos. Wih! Jadi ini adalah episode perdana kita. Kita akan undang sahabat-sahabat Dos yang mau review barang di kita gitu. Jadi teman-teman bisa masuk Instagramnya Dos, bisa masuk YouTube-nya Dos, kita review bareng-bareng. Nah, barangnya apa aja? Teman-teman request, gokil nggak ya? Kita langsung ke ini nih, teman kita. Halo Om. Halo. Perkenalkan Alvin. Perkenalkan Om. Hai guys, kenalin nama saya Niko. Instagramnya aja Om, YouTube-nya Instagram apa? saya itu Yuza Kun. Nanti bisa cek aja. Sekarang sibukan lagi ngapain ya Om Niko? Saya lagi kerja aja. Biasa normal karyawan swasta. Tapi karena lagi PSBB gini jadi lebih sering WFH. Oh gitu. Kenapa lu pengen review produk ini Om? Ya, jadi ini awalnya pertama kali saya terjun di dunia YouTube ya. Jadi awalnya tuh saya pernah berpikiran bahwa pertama kali bikin video, yaudah cukup pakai HP gitu. Tapi rasanya kurang gitu kalau melihat dibandingkan sama yang lain gitu. Terus ada yang ngusulin, yaudah coba aja dulu pocket kamera. Nah, jadi pas pocket kamera itu pertama kali saya beli tahun 2014 atau 2015. Itu pakai brand Canon, yaitu yang Canon G7X Mark II. Disitulah saya pertama kali belajar yang namanya vlogging. Jadi yang namanya mengandalkan flip screen, terus juga dengan autofocus yang baik, kayak gitu. Tapi selama perjalanan menggunakan Canon G7X Mark II, itu saya punya satu kelemahan yang sangat fatal, yaitu audionya. Audio karena dia nggak bisa record eksternal gitu. Betul sekali. Jadi recordnya harus internal dari mic kamera ya. Dan di kamera Canon G7X Mark II tuh sensitif banget mas. Jadi mau gitu kayak orang dapat. Noise tuh banyak banget sumpah. Jadi nggak cocok banget buat di outdoor jujur aja. Jujur aja buat outdoor tuh nggak cocok. Seperti itu. Nah, terus teman-teman kita hari ini bakalan review apa, Om? Nah, sekarang kita mau review Sony ZV-1. Ya, jadi kita akan review ZV-1 sama Om Niko. Jadi tadi kebetulan udah nyoba-nyoba dikit ya Om ya. Gitu. Jadi coba. Bagaimana? Lu pasti kan udah baca itunya kan, udah baca detailnya, spesifikasinya ya. Gimana Om? Lu udah coba-coba? Ya mungkin nyobanya waktunya nggak lama, tapi dalam waktu yang singkat ini apa yang bisa lu simpulkan dari kamera kecil ini? Yang bisa saya simpulkan, sumpah ini adalah satu-satunya kamera pocket yang video sentriknya paling baik di kelasnya. Oh gitu. Saya bisa bilang ini lebih baik di kelasnya. Kenapa? Pertama, tadi awalnya ini adalah compact, kecil, dan dia audionya ada input jack. Tapi yang lebih ajaibnya lagi, ada hot shoe. Itu sih mantep banget. Jadi untuk audio tercover semuanya. Seperti itu. Untuk bagian audionya ya, kan tadi waktu itu kendala saya lebih parah adalah di audio. Seperti itu. Tapi nggak cuma audio juga, banyak fitur yang menurut saya sungguh luar biasa, benar-benar sangat mendukung buat para vlogger dan influencer. Kayaknya nguliknya udah banyak banget nih. Wah lumayan Pak, lumayan. Udah searching lah untuk mempelajari dari spesifikasinya aja dulu gitu. Apa nih fitur-fiturnya apa yang menurut lu di kamera ini? Yang paling tuh buat saya itu adalah produk showcase. Produk showcase. Luar biasa. Jadi produk showcase itu buat teman-teman yang belum tahu, lu kalau lihat ada beauty vlogger atau food blogger itu dia kalau mau ngasih unjuk produk tuh selalu tutupin matanya atau segini. Nah, itu karena kamera kita by default akan baca mata gitu. Jadi dia akan fokus ke matanya. Tapi dengan produk showcase tadi dia akan langsung ke produknya gitu. Jadi benar-benar lu kameranya nggak baca mata, jadi bisa langsung baca si produknya. Begitu lo lepas, dia balik lagi ke orangnya. Betul gitu ya? Betul. Tapi yang paling hebat itu selain yang tadi bisa nunjukin produk, cuma tekan satu tombol. Itu loh yang mantap. Jadi pas saat Anda sedang melakukan recording, jadi misalnya kadang lagi face tracking nih, seperti itu. Tapi pas tiba-tiba kepikiran nih pas lagi ngomong mau ingin nunjukin produk. Nah, itu kan berarti kita cuma tekan satu tombol aja langsung
langsung ready gitu, tanpa harus matiin. Nggak usah ganti-ganti settingan ya. Iya, itu mantap banget. Sumpah, itu mantap banget. Nah, yang paling keren tuh adalah pas saat kita melakukan vlogging jalan-jalan keluar, itu ada 2 fitur yang menurut saya bagus banget di kamera ini. Yang satu adalah stabilisasinya. Yang kedua adalah adanya ND filter. Dua ini benar-benar sangat membantu banget untuk pas saat kita jalan-jalan menggunakan kamera ini. Seperti itu. Oh, ya. Stabilisasinya dia digital ya? Iya, dia digital. Walaupun masih digital, tapi kualitasnya lumayan bagus. Oke lah, ya. Selain tadi pertama si product showcase, terus abis itu stabilisasi, ya. Dan memiliki ND filter. ND filternya. Nah, ND filter ini boleh dikasih tahu nggak Om? Karena kan jarang nih orang memikirkan ND filter untuk video gitu. Jadi mungkin orang ngevlog ya taunya ngevlog aja. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak? ND filter itu fungsinya buat apa sih? Nah, jadi ND filter itu fungsinya tuh gampangnya ya. Kalau misalnya kita kesilauan, biasanya kita menggunakan kacamata hitam. Jadi ND filter itu anggap aja sebagai kacamata hitamnya si kamera, kayak gitu. Jadi pada saat kita misalnya jalan-jalan di outdoor di siang hari, yang matahari sangat terik ya, itu karena saking silaunya, biasanya tuh kalau di kayak rumus di dunia videografi itu kan ada patokan shutter speed yang dia bilang harus double dari frame rate. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pasangnya 25 fps, itu kita harus pasang shutter speednya 50. Itu patok di situ. Nah, hanya jeleknya kalau dipakai buat outdoor, itu pasti akan selalu overexpose. Maksudnya overexpose ini maksudnya terlalu terang, bright kayak gitu kan. Nah, karena ada ND filter, itu jadi tidak seterang itu. Kenapa sih saya harus patok banget di shutter speed? Soalnya itu menjaga yang namanya motion blur. Jadi banyak nih. Jadi motion blur itu kayak misalnya saat kalian merekam video, terus kalian mau melakukan gerakan tangan seperti ini. Ini kalau misalnya kalian lihat normal gitu, maksudnya di mata kita langsung juga ini kelihatan normal motion blurnya. Nah, ini dia kenapa harus dipatokin 2 kali dari jumlah frame rate biar ditangkap kamera itu juga kelihatan normal seperti mata manusia. Pokoknya ND filter nih kalau misalkan buat jalan-jalan di siang hari itu paling berguna. Apalagi kalau misalnya kalian mau menggunakan bukaan yang sangat lebar, kayak misalnya f1.8, kalau misalnya sampai f1.2 juga itu bagus banget. Tapi sayangnya di sini kan nggak nyampe f1.2, tapi sampai f1.8 dan itu terasa banget loh bagusnya. Gitu. Selain 3 tadi, selanjutnya apalagi yang lo notice yang sangat bermanfaat dari si yang sangat bermanfaat ini? Itu adalah kalau misalnya nih teman-teman beli kamera ini, itu kan awalnya kan pasti kita nggak punya mikrofon eksternal ya. Jadi pertama kali dapat kira-kira seperti ini bentukannya. Tapi dalam paket pembeliannya tuh kita dapat ini nih, Dead Cat. Ini bagusnya kenapa? Jadi pas saat kita mau melakukan perekaman dengan menggunakan mikrofon internal, itu kalau misalnya sekarang ini kualitasnya sudah bagus, udah 3 kapsul ya. Pas saya cek juga lumayan bagus suaranya. Tapi kalau pas di outdoor kan masih ada suara angin gitu kan, belum juga pergerakan kita memegang kamera mungkin lagi ngevlog cepet kayak gitu kan, masih terasa lah suara anginnya. Tapi kalau dengan Dead Cat ini dalam pakai pembeliannya, sumpah kualitasnya beda banget, jadi lebih baik. Jadi ini benar-benar satu paket komplit lah untuk saat melakukan vlogging. Kalau di luar negeri itu istilahnya run and gun ya, jadi run and gun di luar ingin nangkap cepet, ini sangat membantu sekali sih Mas. Nah terus apa lagi? Ini paling auto exposure. Jadi pas saat kita melakukan defocus tuh, belum dijelasin tadi defocus, tapi nggak apa-apa. Maksudnya pas kita coba melakukan defocus, jadi pas saat kita lagi ada di ruangan gelap maupun di ruangan terang, jadi kamera ini selama masa transisinya itu dia bisa ngejaga muka kita akan selalu terang. Kayak gitu. Jadi secara pintar, secara AI, pokoknya secara pintar lah, dia bisa menjaga muka kita kelihatan, jadi lebih kelihatan lah kayak gitu. Jadi intinya prioritasnya di muka ya, bukan exposure sekitarnya. Tadi ya sempat disebut ya, mention tadi defocus. Defocus. Wah, itu keren banget. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ingin backgroundnya ngeblur, nah itu tuh cuma tekan satu tombol, langsung otomatis belakang bisa ngeblur. Wah, itu keren banget gitu. Jadi kelihatan lebih sinematik lah videonya seperti itu. Terus, nah Om, ini kamera sekecil ini, lu ada yang kurangnya menurut lu, ada nggak? Kurangnya ya, jadi tadi sih saya pas lama nyoba, baru sebentar nyoba, itu saya baru menyadari satu hal, bahwa ternyata yang pasangan fungsi defocus, itu kan ternyata fungsinya adalah mengotomatis menurunkan aperture biar bukaannya langsung lebar. Langsung lebar. Jadi ini ada case sih, jadi case kalau misalnya kalian berada di luar, nah itu kan karena saking terangnya,
walaupun misalnya pakai ND filter pun, mau nggak mau masih terlalu overexpose. Saya tadi nyoba masih terlalu overexpose. Emang saat itu saya jam 12 siangan ya, jam 1 siang, jadi terik banget. Nah itu saya harus naikin aperture jatuhnya kan. Nah pas saya tiba-tiba saya pengen ini background saya ngeblur gitu. Nah saya tekan defocus. Nah dia kan otomatis memindahkan aperture-nya ke 1.8 otomatis. Dan saat itulah overexpose. Jadi terang banget gitu. Jadi ya gimana aja agak sedikit loh kok jadi terang banget gitu. Terus ada lagi nggak? Sebenarnya ini bukan kekurangan sih, maksudnya hal yang normal. Ternyata pas saya pegang kameranya lumayan hangat sih. Jadi pas saya coba lumayan hangat gitu. Tapi kan ini karena saya masih men-setting apa namanya? Yang power saving itu. Bukan power saving, apa sih istilahnya? Jadi kayak kalau misal kita rekam 4K jadi cuma 5 menit. Cuma itu dulu, terasa itu cuma hangat gitu. Tapi ya karena keterbatasan waktu saya belum coba no record limitnya sih. Bener nggak sih bisa melebihi dari 5 menit itu kayak gitu? Bisa sih. Bisa ya? Kalau 4K, kalau sebenarnya sih ZV ini sampai baterainya habis. Sampai baterai atau sampai memory cardnya habis, gitu. Jadi ZV nggak ada batasan record. Kita udah pernah nge-record 1 jam, 1,5 jam, hampir 1,5 jam gitu. Jadi itu masih aman dan itu sampai baterainya habis. Kita boleh langsung move on ke kesimpulan nih, Om Niko. Jadi kesimpulannya gimana nih? Nah, untuk kesimpulannya ini pribadi saya aja ya. Disclaimer pribadi saya sendiri. Jadi ini adalah tadi yang sudah saya sempat bilang, ini adalah satu-satunya untuk sekarang ini adalah kamera pocket video centric yang terbaik di kelasnya. Dengan fitur-fitur yang sangat banyak, kayak misalnya tadi defocus, jalan-jalan juga ada image stabilisasinya, walaupun elektronik ya. Terus juga apa namanya, bukannya f1.8 jadi terang banget di dalam lensanya. Terus juga bisa produk showcase yang sangat membantu banget untuk para influencer. Jujur saya juga pengen punya si Sony ZV-1 ini. Ada satu saya lupa mention. Punya slow motionnya bagus. Saya lupa itu. Nah ini bagus banget sebab dia bisa up to 960 fps, luar biasa. Teman-teman, jadi hari ini kita bahas ZV-1, jadi thank you banget buat Om Niko, thank you Om sudah hadir di studionya DOS ya. Jadi buat teman-teman yang mau review, yang mau ikutan hadir di sini nih, yang mau review barang, yang mau eksis di Instagram ya, di YouTube-nya DOS ya. Oke, bisa langsung WhatsApp ke sahabat DOS aja ya. Ada di sini ya, nanti diedit nih. Ya. Nah, terus teman-teman, segitu aja dari kita. Saya Alvin dan saya Niko. Kita undur diri, sampai jumpa.